Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Lupanya ditutup. Ya. Biar enggak. Ya. Qala al-musannif rahimahullah. Wa ajma'u ala adami at-ta'addudi fi misli Zaidun sa'irun wa katibun wa fi nahwi Zaidani sa'irun wa katibun wa fi nahwi hadha hulwun hamidun. Wa ajma'u, dan para ulama telah sepakat, ulama nahwu telah sepakat ala adami at-ta'addud, enggak boleh ta'addud. Ini sepakat mereka enggak boleh ta'addud, enggak boleh berbilang fi misli, pada contoh Zaidun sa'irun wa katibun, salah dua uni. Jangan di-i'rab Zaidun sa'irun itu apa? Khobar, wa katibun khobar, keliru, salah wa uni. Wa huwa wa nahwu wa fi nahwi Zaidani sa'irun wa katibun. Dalam contoh ini juga enggak boleh kita i'rab sa'ir itu khobar, wa katib itu khobar, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Saya insyaallah. Wa fi nahwi hadza hulwun hamid. Ini adalah hulwun hamid. Hulwun manis, lagi apa hamid itu? Baik, berarti apa itu artinya? Artinya manis enggak, kecut enggak, berarti apa? Tengah-tengah. Iki artinya hulwun hamid. Bahasa tengah-tengah apa ya, enggak ngerti. Dia artikan hulwun hamid, manis ya legi. Bukan maunya dia itu ini manis dan legi, enggak. Mas legi padha ya. Ini manis dan kecut enggak. Dia kayak itu. Dia itu inginnya tengah-tengah. Ini apa namanya? Jeruk ini manis ya enggak. Apa jenenge? Apa lagi kan? Hamid ya enggak. Terus tengah-tengah maunya dia tengah-tengah. Makanya enggak boleh hulwun mubtada, hamidun hulwun khobar pertama, hamid khobar kedua, itu enggak boleh. Soalnya inginnya dia bukan mengkhabarkan masing-masingnya, tidak itu loh. Enggak dikhabarkannya masing-masing, enggak. Li'anna dzalika kullahu la ta'adduda fihi fil haqq. Kenapa enggak boleh? Kenapa mereka enggak boleh sepakat? Mereka kenapa sepakat ini enggak boleh? Li'anna dzalika kullah, karena ini semuanya la ta'adduda fihi, tidak ada ta'addud berbilang secara sebenarnya. Sebenarnya enggak ada ta'addud dalam contoh ini. Dalam tiga contoh ini sebenarnya tidak ada ta'addud. Di dalam khobar enggak ada sebenarnya. Makanya mereka sepakat enggak boleh. Lu kok bisa lihat? Ammal awal, adapun pada yang pertama, fali annal awwala khabarun, karena yang pertama adalah khobar. Benar khobar. Wasani ma'tufun alaih. Ma'tuf alaih. Jelas? Ma'tuf alaih. Wasani yang kedua, fali anna kulla wahidin minas syakhsaini, maka sesungguhnya masing-masing dari dua orang ini mukhbarun anhu bi khabarin wahid, dikhabarkan dengan satu khabar, kan dua Zaid. Nah, masing-masing ini kan Zaidani, syair wa katib, kan mengkhabarkan masing-masing dua Zaid ini. Jadi kan dua Zaid. Lah masing-masing itu dikhabarkan salah satu dari dua khabar, imma dia syair wa imma dia katib. Jadi ada dua Zaid, salah satunya syair, salah satunya katib. Ngerti enggak, Ikhwan? Jadi mengkhabarkan kan dua Zaid ini dikhabarkan dengan dua sifat, Sifat yang pertama adalah sifat syair dan sifat yang kedua adalah kitabah. Berarti sebenarnya ta'addud sebenarnya. Ngerti enggak, Ikhwan? Paham insyaallah. Baik, sekarang kita punya dua Muhammad. Dua Muhammad ini salah satunya Jawadun, salah satunya apa ya, Ikhwan? Salah satunya itu adalah
adalah Ubaidah. Salah satunya apa lagi? Bakin, menangis. Anak Muhammadani Jawadun wa bakin. Ngerti? Dari seorang mutakalim itu mengkabarkan masing-masing satu dari Muhammad ini memiliki salah satu dari dua sifat yang disebutkan tadi. Paham yang mana? Makanya ada kata Muhammaduna Jawaduna Jawadun wa katibun wa syairun. Kata semuanya sama. Nah, wa amma salis ditulis inda qali hadza qulun hamid. Oh, belakangan dulu. Belakangan aja. Setelah disebutkan. Keterangan dulu mana qulun ini. Wa amma salis, ada pun yang ketiga. Yang ketiga apa? Qulun hamid. Fari annal khabaraini fi ma'nal khabaril wahid. Karena dua khabar ini dua pengkhabaran yaitu ulwun dan hamid itu fi ma'nal khabaril wahid. Semakna satu khabar. Jadi dua khabar, dua lafaz, semakna satu lafaz. Dua pengkhabaran tentang ini perkara, tujuannya kan dua lafaz, tapi tujuannya adalah satu. Awat idil makna hadza muzzun. Istilahnya muz itu suatu buah-buahan yang terkumpul dengan dua rasa. Terkumpul dua rasa itu namanya muzun. Lah buah ini terkumpul dua rasa, rasanya hulwun dan rasanya hamid. Berarti dua lafaz ini diartikan satu makna. Ngerti? Diartikan. Makanya bagi annal khobaran dua khobar, dua pengkhabaran hulwun wa hamid itu fi makna al-khabaril wahid. Sekedudukan khobar yang sekedudukan satu khobar. Apa itu khobar? Wa huwa muzun. Dia adalah muzun. Ngerti enggak, Pak? Jadi ketika mutakalim itu mengkhabarkan, bukan maunya dia mengkhabarkan hadza qulun dan bukan. Tapi inginnya ini punya dua rasa, gitu loh. Dua rasa. Saya tulis inda qalihi hadza hulwun wa hamid. وضابطها ألا يصح الإخبار لكل واحد منهما على انفراده ألا يصح الإخبار likulli wahidin minhuma ala infiradi. Zobitnya, kawan, tidak bisa dijadikan khobar masing-masing satu darinya dengan bersendirian. Jadi gak bisa kita katakan hadza hulwun, gak bisa. Atau hadza hamid, gak bisa. Jadi ketika apa? Ketika Allah yasikhal ikhbar, tidak sah, tidak boleh menjadikan khobar likulli wahid, masing-masing satu dari keduanya ala infiradihi, berdiri sendiri. Gak boleh kita katakan hadza hulwun, gak boleh. Artinya gak boleh karena itu yang gak diinginkan oleh mutakalim. Dia bukan menceritakan ini manis, tidak. Wa hadza hamid, gak boleh karena mutakalim bukan ingin dia itu kecut, gak ingin dia seperti itu. Inginnya terkumpul antara hulun dan antara hamid. Imam Syafi'i. Jangan Imam Syafi'i. Baik, terus. Walau ahkam. Satu. Yamtani'u atfu ahadil ikhbar ala ghairi. Yamtani'u atfu ahadil ikhbar ala ghairi. Yamtani'u atfu ahadil ikhbar ala ghairi. Artinya enggak boleh dikasih ataf hadza hulwun wa hamid, enggak boleh.
Kalau seperti kiraannya nggak boleh antum atofkan salah satu khobar kepada yang lainnya, nggak boleh. Nggak boleh tuh katakan hadza hulwun wa habib. Hamid atof kepada pun nggak boleh. Nanti kawan. Yang kedua, wala yajuz at-tawassut al-mubtada' bainahuma. Wala yajuz tawassutul mubtada' bainahuma. Bainaha. Wala yajuz tawassutul mubtada' bainahuma. Wala yajuz tawassutul mubtada' bainaha. Hukum yang kedua, tidak boleh ada wasitah antara mubtada dan antara khobar. Enggak boleh hada terus ada titik, enggak boleh. Harus hada sama hulwun hamid itu harus berbarengan. Enggak boleh hada wala yajuz tawassutul mubtada' bainaha. Itu dua kak. Qala al-musannif rahimahullah. Musun. Nah, murun lah pahit, keliru itu. Kalau murun pahit, kalau musun itu lain. Kalau yang punya murun, intinya murun, keliru. Kalau yang punya murun, ya hanya coba antum aja. Antum punya murun kok. Musun. Qala al-musannif rahimahullah wa qad yataqaddamu nahwu fi dad Zaidun wa ayna Zaidun. Sarah qad yataqaddamu al-khabaru 'ala al-mubtada'i jawazan aw wujuban. Kadang-kadang khabar itu mendahului mubtada. Kadang-kadang khabar itu mendahului mubtada. Mendahulunya itu boleh saja mendahului. Atau wujuban atau wajib mendahului. Ada yang boleh mendahului, ada yang wajib mendahului. Fal awal anil awal jawazan. Boleh mendahului fiddar zaitun. Boleh dikatakan zaitun fiddar zaitun enggak apa-apa. Wa qaulu ta'ala salamun hiya. Apa salam menurut Anda? Enggak, i'rabnya apa? Khabar. Mana manunya? Iya. Iya salamun. Wa ayatul laumul lail. Wa ayatul khabar lahum jarmatul muta'alliq al-lail mubtada. Wa innama sungguhnya lam yuj'al tidak dijadikan al-muqaddam yang dahulu. Mana dahulu itu? Salamun sama ayatun. Kenapa dalam dua ayat ini enggak dijadikan mubtada'an wal muakhkhar khabaran? Kenapa? Salam mubtada' ya, salamun mubtada' ya khabar, ayatun mubtada' al-lailu khabar. Kenapa? Li adaihi ilal ikhbar anin nakirah bil ma'rifah. Maka ini mengantarkan kepada mengkhabarkan suatu nakirah dengan ma'rifah. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Mosok nakirah sebagai mubtada dan ma'rifat sebagai khobar. Enggak iso. Kalau saya enggak oleh mengkhabarkan tentang nakirah dengan ma'rifat enggak oleh. Artinya mubtadanya nakirah dan khobarnya ma'rifat itu enggak boleh. Enggak boleh salamun nakirah sebagai mubtada dan dia adalah musnad
ilai nggak boleh. Musnad ilai itu nggak boleh nakiro, hukum asal. Maksudnya oleh kawan, al-mukhbar bi nggak boleh. Nah kalau kita jadikan dia adalah nakira itu musnad ilai, berarti al-musnad itu adalah ma'rifat, wal musnad ilai itu adalah khabar, itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Jelas. Wasani yang kedua, kakaulika. Ini yang kedua itu wujuban. Fiddari rajulun. Fiddari rajulun. Wa aina zaidun. Di sini lain dengan tadi. Kalau ini tentang fiddari zaidun ma'rifat. Kalau ini fiddari rajulun nakirah. Wa aina zaidun, dan di manakah Zaid? Wa qawluhum alat tamroti misluha zubda. Di sini alat tamroti misluha zubda. Diperhatikan. Di sini 3 contoh ini wajib. Khobar muqaddam wal mubtada muakhar. Itu wajib. Terus insyaallah beberapa tempat kapan mubtada itu wajib di belakang dan khobar itu wajib di depan itu kapan. Saya insyaallah dalam taliknya. Coba kita pahamkan dulu mananya ini. Wa inna ma wajaba fi dzalik. Kenapa kok wajib? Khobarnya ini muqaddam itu kenapa? Kenapa di sini khobar itu wajib muqaddam itu kenapa? Alasannya apa? Lihat. Wa inna ma wajaba fi dzalika taqdimuhu li'anna ta'khirahu, karena mengakhirkannya khobar fil misalil awal pada contoh yang pertama itu fiddari rajulun, itu mengantarkan iltibasul khobari bisifat, mengantarkan adanya iltibas kesamaran khobar dengan sifat. Coba kita perhatikan. Kalau kita katakan rajulun fidjar, tentunya orang itu melihat seorang laki-laki yang di rumah. Sifat kan? Nah, itu iltibas. Iltibas antara fidjar itu bukan khobar, tapi bisa sifat. Karena jumlah, sawaun kana jumlah fi'liyah, atau jumlah sibukul jumlah, atau yang lainnya jatuh setelah nakirah, bisa jadi bimana sih? Sifat. Ngerti? Kamu Syafi'i enggak? Teman-teman Syafi'i. Kamu salah. Katanya juara ngono itu tah. Perlu diru. Nah. Fa inna talaban nakirah. Perhatikan. Karena tuntutan nakirah al-wasfah kepada sifat litukhtassu bihi, supaya perhatikan menjadi khusus pada nakirah tadi, itu tolabun hadis, tuntutan yang mendesak. Tidaknya rajulun nakirah, ini kan nakirah, menuntut jumlah setelahnya itu menjadi sifat supaya menjadi khususnya. Rasul kan umum. Rasul kan umum, bisa rajulun fil bait, rajulun fi fil mazra'a, rajulun fi kada wa kada. Maka dengan adanya sidat lituktas, supaya rajul ini menjadi khusus, yaitu di rumah. Itu tolabun hadis, tuntutan yang amat mendesak. Nah makanya kalau itu tuntutan yang amat mendesak, bahwasanya nakiro itu menuntut sifat dengan tuntutan yang amat mendesak, maka disinilah supaya tidak ada iltibas baina qaulil khabar wa baina qauli sifat, maka wajib nakiro itu didahulukan atau diakhirkan sebagai mubtada'nya dan khabarnya didahulukan. Ngerti kira-kira? Paham soal ini kan? Paham Mas Nabi? Selamat paham? Kamu guru paham? Hanif paham Hanif? Qasif paham Qasif? Belum paham? Hah? Fa'inna apa? Coba fa'inna talab, mana talab nakirah dalam contoh fidai rajulun fiddah, mana? Mana dalam contoh rajulun fiddah, itu mana nakirahnya? Rajulun. Sudah. Menuntut sifat
Apa sifat ini? Jumlah setelahnya. Mana jumlah setelahnya? Iya. Iya, al-fidar. Maka tuntutan nakira rajulun kepada fidar sebagai sifat. Ngerti? Paham? Supaya apa? Supaya lituk tosoh. Supaya harus kan umum. Supaya dikhususkan dia di dalam rumah itu talabun hadis. Paham ini? Jangan dikatakan fidari rajulun lah, kalau masalah. Ketika dibalik rajulun fidar. Ngerti? Kenapa? Karena di sini kan fidar kan wajib menjadi khobar. Rajulun wajib menjadi apa? Mubtada. Kenapa wajib? Kenapa wajib khobar ini didahulukan? Sebab kalau dibalik menjadi rajulun fidar, rajul kan nakira berarti. Nah, nakira itu menuntut sifat. Itu tuntutan yang mengharuskan, mendesak sekali. Tuntutan yang amat mendesak untuk menjadikan sifat jumlah setelahnya. Supaya nakira ini menjadi khusus. Jelas Allah? Kalau sifat kan khusus dia. Kalau ada sifat kan khusus. Ngerti enggak? Jelas. Jelas. Lanjut ya. Fa'ul zima takdimu, maka diwajibkannya takdimu, mendahulukannya khobar daf'an lihadal waham, untuk menolak kesalahpahaman ini, menolak kesalahpahaman ini dan kesamaran ini. Inginnya antum menjadi khobar, tapi orang menyangka bisa-bisa menjadi sifat. Ngerti? Lah untuk daf'an lihadal waham, kesalahan yang fatal ini atau kesalahan yang ini, maka diapakan dibalik apa diwajibkan khobarnya di depan. Insyaallah. Lanjut ke nomor 2. Wasani, pada contoh yang kedua yaitu aina zaidun. Itu apa? Ikhraju ma lahu sadrul kalam wa wal istifham an sadriyatihi. Mengeluarkan apa-apa yang memiliki sadrul kalam. Sadrul kalam itu memiliki kalam itu hendaknya di depan. Wal istifham an sadriyati, dari kedepanannya. Maksudnya istifham itu termasuk kalimat yang memiliki apa yang warna sifat yang harus terletak di depan. Masya Allah. Ketika antum balik zaitun aina, keliru. Kenapa keliru? Berarti kamu mengeluarkan yang asalnya dia harus diletakkan di depan, ternyata kamu letakkan di belakang. Berarti yang itu keliru. Berarti yang itu kebasal. Mengeluarkan dari sesuatu yang memiliki saudara, memiliki yang nampak di depan, ternyata kamu balik ke belakang. Masya Allah, ada apa makna? Jadi ketika antum makan ini wajib aina ini diletakkan di depan sebagai khobar. Kalau tidak, maka kita akan mengeluarkan asal orang Arab meletakkan yang mana dia adalah memiliki saudara, memiliki hak untuk di depan. Kira-kira paham soal ini? Paham insyaallah? Paham? Isam? Baik, lanjut. Wa misal ana salis ala tamrati misluha zubdan. Audat dhamir ala mutaakhirin lafzan wa rutbah. Ingat di sini. Di dalam nahwu, tingkatan itu diletakkan oleh nahwu itu hukum asal punya tingkatan. Mubtada di depan, khobar di belakang, wakad asal. Fi'il di depan, fa'il di belakang. Baru maf'ul bih di belakang, gitu kan? Maf'ul bih istilahnya letaknya di belakang, enggak ada di depan. Sudah jelas? Perhatikan sekarang. Kalau kita baca ulang misluha alat tamroh,
Atau bacakan dhamir. Misluha sebagai mubtada, ala tamrati khobar. Jelas? Maka dhamir ini kembali ke mana? Dhamir ini kembali secara lafaz kembali ke mutaakhir kan? Ya enggak? Namanya dhamir kan kembali ke mutaakhir, bukan ke depan kan? Dhamir kepada siapa? Ono. Tentunya dhamir ini apa? Akan kembali kepada mutaakhir, yaitu khobar, ya kan? Jadi alat tamrah misluha alat tamrah kembali ke al khobar mutaakhir kan? Secara lafaz dan secara rutbah. Kaifa lafaz? Jelas lafaz. Karena lafaz kembali ke at-tamrah. Secara rutbah kan setelah lafaz kan kembali ke terakhir kan misluha. Secara lafaz dhamir kembali ke tamrah lafdon. Dan secara rutbah kedudukan dhamir kain di belakang kan? Ya enggak? Di belakang kan setelah mubtada kan? Wa hadza la yajuz indana enggak boleh. Enggak boleh dhamir itu kembali ke mutaakhirin. Lafdon wa rutbah itu enggak boleh. Dhamir itu enggak boleh kaidah nahwu kembali ke mutaakhir. Dhamir kembali ke mutaakhir. Lafdon lafaz kembali kembali ke at-tamrah secara rutbah kedudukan khobar dan rutbah kan belakangan. Ngerti? Itu la yajuz. Paham Sor? Hah? Paham enggak Sor? Rutbah itu kedudukannya khobar. Khobar itu di mana sekarang letaknya? Sekarang misluha alat tamroh. Mana mubtadanya? Lo. Mana khobarnya? Misluha mubtada di depan pas gak? Kedudukannya mubtada di depannya khobar pas gak? Di depan pas gak? Asalnya? Iya, asalnya kan khobar setelah mubtada, benar nggak asalnya? Asalnya benar. Berarti ketika misluha, kan nono dhamir kan? Dhamir ini kembali ke mana sekarang dhamir ini? Ke belakang lah. Ke belakang secara lafaz, jelas secara lafaz kan kembali kan? Kembali ke tamroh. Secara rutbah apa? Kedudukannya khobar di belakangnya mubtada. Ngerti? Inilah yang ini nggak boleh. Jelas? Jelas? Jelas. Maksudnya insyaallah. Sama karena Syafi'i. Mari kita punya instruksi jadi lain nih. Jadi ini insyaallah jadi lumayan masyaallah. Paham insyaallah ini? Paham insyaallah kan? Paham tak paham ini insyaallah? Paham? Wis. Belum paham Sir? Ya, saya belum paham. Mana Sir? Khobar itu kan rutbahnya terakhir setelah mubtada. Rutbah. Kembali yang ke dhamir itu kembali ke belakang. Kembali ke belakang enggak? Misluha. Ini kembali ke belakang ke depan. Ke belakang. Secara lafaz kembali apa enggak? Kembali ke tamroh. Ke belakang kan? Secara rutbah kedudukan khobar itu di belakang di depan. Di belakangnya wis. Berarti misluha dhamir kembali ke khobar, lafaznya kembali ke khobar jelas dan rutbahnya memang letaknya di belakang guys. Insyaallah. Insyaallah di dalam pembahasan apa nanti nadanya? Sebelum ngilarinya, Aku tanajuk, semua tanajuk, insyaallah saat ya nurut dong. Saya mesti hari rutbah itu. Dan tanajuk. Aman iki digiwe catatan sampean iling-iling yo, aman iling-iling ya. Sama ingat-ingat diulangi lagi opo bangku takono karo Ibrahim ngono ku. Jelas. Waduh. Apa? Ya muqaddam, mana muqaddam? Kalau selalu dijadikan mubtada karena apa? Karena dia minal musawiqat gitu.
Ana musawir salam kan doa. Ana masalah sama itu. Dalam masalah nak kata benar. Salah cuma ikan sebagai anu wae. Salam kan hasil apa bu? Orang itu sedikit khubah. Ya itu kan apa sebenarnya mubtada'i. Musuh mubtada'i nasiro. Ma'rifatul khubah ini masuk mubtada'i nasiro. Oh, yang boleh. Dicontohkan yang boleh gitu. Yang boleh ya boleh saja. Iya salamun boleh dibalik-balik. Artinya boleh itu kan boleh antum baca hiya salamun hiya. Tapi kalau salamun hiya di sini ya erope mukhobar. Ora ono masalah. Apa? Salamun khobar. Iya mubtada. Tapi kalau Qaimun Muhammad ini apa? Qaimun Muhammad. Qaimun khobar, Muhammadun mubtada. Boleh Muhammadun qaimun. Jangan tinggi-tinggi dulu. Salamun atau ngerti salamun ada sebagaimana minal musawwiqat. Ini boleh dibaca hiya salamun kan takdim wa ta'khir kan boleh loh. Sebagaimana fiddari zaidun boleh zaidun. Cuma i'rabnya salamun di sini enggak boleh mubtada di sini. Hiya khobar itu enggak boleh. Paham ya? Istilah enggak boleh, kan istilahnya katanya boleh. Bolehnya ini jangan diartikan bolehnya itu i'rabnya. Tapi bolehnya takdim wa ta'khir. Yang bawah itu kan wajib toh, Bo. Gak oleh bicara julul bidal itu gak oleh. Bawa. Baik, ditulis. Taqdimul khabar 'alal mubtada'i fi arba'ati masail. Taqdimul khabar 'alal mubtada'i fi arba'ati masail. Satu, ayyakunal khabaru man lahu sadrul kalam. Ayyakunal khabar man lahu sadrul kalam ka asma'il istifham. Sebenarnya seperti asal istifham ya punya sadrul kalam. Dua, ayyakunal mubtada'u mahsuran. Ayyakunal mubtada'u mahsuran. Nahwu innama indaka zaidun. Innama indaka zaidun. Mana mubtadanya kawan? Zaidan mahsur, dibatasi di sisimu. Hanya saja Zaid itu di sisimu itu hanya ada Zaid. Jadi membatasi di sisimu itu hanya ada Zaid. Wa qaddima dzalika. Li ghardi ayyakunal mubtada'u mahsuran. Li ghardi ayyakunal mubtada'u mahsuran. Li'annal makna ma indaka illa zaidun. Lau akhara al-khabar la awhama annal mahsur huwal khabar. Kita ini sering berkaitan dengan usul fikih ini. Innama indaka zaidun. Di situ indaka pasti khobar. Wajib. Zaidun mubtada. Soalnya mutakallim ketika bilang innama indaka zaidun ingin membatasi Zaid. Maksur nih Zaid.
tidak ada di sisimu kecuali Zaid. Membatasi Zaid itu hanya di sisimu. Membatasi pada Zaidnya. Kalau dibidikan innama Zaidun indaka, berarti ini adalah membatasi khobar. Jadi kan ya, kan ada maksurnya mubtada dan ada yang dibatasi itu khobar. Kalau innama Zaidun indaka, tidaklah Zaid kecuali di sisimu, kan gitu artinya. Tapi ini tidaklah di sisimu kecuali Zaid. Bisa kan artinya? Tidaklah di sisimu kecuali Zaid. Kalau ma indaka illa Zaid, berarti maksud itu Zaidnya. Tapi kalau artinya innama Zaidun indaka, berarti maksud itu indakanya bukan Zaidnya. Ngerti enggak? Lah mutakalim ketika bilang innama indaka Zaidun, yang maksud itu Zaidnya bukan indakanya. Hakada maknanya sih, makanya wa qaddima dzalik, didahulukannya khobar li ghardin, karena tujuan ayakunal mubtadanya itu maksur, dibatasi, itu dihasar. Li'annal makna, karena makna ma indaka illa Zaid, tidaklah di sisimu kecuali Zaid. Lau akhara, andai kata diakhirkan, khobar diakhirkan, la auhama, tentu ada pemahaman yang keliru. Annal maksur huwal khobar, yang dibatasi itu adalah khobar. Terus lawannya nomor 4. Innama, iya apa? Innama apa? Innama Allah mubtada'nya, terus ilahun. Mana yang dibatasi? Mana khabarnya? Ilahun. Terus kenapa ini? Iya, kalau lafadznya indak aja, kalau lafadznya wajib di depan, pakai dorong saja dulu. Kalau masalah itu nanti belakangan nanti ada, karena ada wajib khobar itu mutaakhir nanti ada. Karena tujuannya nanti itu apa namanya? Khobar itu dibatasi, itu nanti khobar itu maksud itu dibatas. Innama Allahu ilahun. Jadi itu adalah pembatasan, Allah itu adalah ilah. Pembatasan adalah ilah. Nanti ada bodoh apa namanya khobar wajib mutaakhir nanti belakangan. Terus yang nomor 3 sekarang. Ayakunal mubtada'u fihi dhamirun muttasilun ya'udu al-khabar. Ayakunal mubtada'u fihi dhamirun muttasilun ya'udu al-khabar. Faqauli ta'ala am ala qulubin aqfaluha, am ala qulubin aqfaluha. Lihat, am ala qulubin aqfaluha. Mana ini? Aqfalu, gua kembali ke mana? Ini sama saja ya dengan tadi. Aqfaluha ala qulubin, enggak boleh ya. Kalau aqfaluha hanya ini apa? Mutadakan kembali ke khabar apa? Mutaakhir langsung warud enggak boleh. Terusnya ayyaqa ta'khirul khabar fi labsin dhahir. Ayyaqa ta'khurul khabari fi labsin dhahir. Terjadi di akhirnya khabar itu, di akhirnya khabar terjadi labsin dhahir, kerancuan yang jelas. Ayyaqa ta'khirul khabar, ayyaqa ta'khirul khabari fi labsin zahirin. Kaqaulika fidari rajulun. Jadi itulah 4 kapan khabar itu diwajibkan di depan. Insyaallah sampai di sini. Subhanakallah. Lapsin kerancuan yang saya kenal. Dinyalakan sebentar apa?